Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, perkenalkan nama saya Adi Irma Kurnia dengan NPM 25510-1002, Program Studi Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Baik, di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan tentang ekonomi mikro yang diampu oleh dosen pengampu Ibu Okta Supriyaningsih MSy. Pertanyaannya adalah, pasar tradisional dan pasar modern atau supermarket memiliki dampak yang berbeda di masyarakat sekitar, baik dari bidang ekonomi maupun sosial. Berikut penjelasannya. Dampak pasar tradisional dari sisi ekonomi. Yang pertama, membuka lapangan pekerjaan. Yang kedua, meningkatkan pendapatan masyarakat kecil. Yang ketiga, harga lebih bisa ditawar. Yang keempat, berputar uang di masyarakat lokal. Adapun dampak sosial, yaitu meningkatkan hubungan masyarakat, menjadi tempat berkumpulnya masyarakat, dan melestarikan budaya lokal, serta kadang menimbulkan kemacetan dan kurang tertib. Dampak pasar modern atau supermarket. Dari sisi ekonomi, menyediakan barang lebih lengkap dan berkualitas. Yang kedua, membuka lapangan pekerjaan baru. Yang ketiga, meningkatkan persaingan usaha. Yang keempat, dapat mengurangi pendapatan pedagang kecil. Dari dampak sosial, masyarakat lebih nyaman berbelanja, mengubah pola hidup masyarakat, interaksi sosial berkurang, meningkat gaya hidup yang konsumtif. Kesimpulannya, pasar tradisional dan pasar modern sama-sama memiliki manfaat bagi masyarakat. Pasar tradisional lebih kuat dalam membangun hubungan sosial dan membantu ekonomi rakyat kecil, sedangkan pasar modern memberikan kenyamanan dan efisiensi dalam berbelanja. Oleh karena itu, keduanya perlu berkembang secara seimbang agar dapat saling melengkapi dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Dalam konsumsi secara Islam, kebutuhan dan keinginan memiliki perbedaan yang sangat jelas. Islam mengajarkan manusia agar mana yang benar-benar dibutuhkan dan mana yang hanya sekedar keinginan, agar tidak berlebihan dalam menggunakan harta. Kebutuhan dalam konsumsi Islam. Kebutuhan adalah sesuatu yang harus dipenuhi untuk kelangsungan hidup. Ciri-cirinya bersifat penting dan bermanfaat. Jika tidak dipenuhi dapat menimbulkan kesulitan, digunakan secara wajar dan tidak berlebihan, mengutamakan yang halal dan baik. Contohnya, makan dan minuman yang halal, pakaian untuk menutup aurat, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Dalam Islam, memenuhi kebutuhan diperbolehkan, bahkan dianjurkan selama tidak melanggar aturan agama. Selanjutnya, keinginan dalam konsumsi Islam. Keinginan adalah sesuatu yang ingin dimiliki untuk kepuasan diri sendiri tetapi tidak selalu digunakan. Ciri-cirinya bersifat tambahan atau pelengkap, dipengaruhi oleh hawa nafsu, tren, ataupun gengsi semata. Jika tidak dipenuhi, tidak mengganggu kehidupan utama, bisa menyebabkan pemborosan jika berlebihan. Contohnya, membeli barang mewah hanya untuk pamer, sering mengganti gadget padahal masih bagus, dan berbelanja berlebihan karena diskon. Islam tidak melarang keinginan, tetapi mengajarkan manusia untuk tidak boros dan tidak berlebih-lebihan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 31, "Makan dan minumlah tetapi jangan berlebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan." Kesimpulannya, dalam konsumsi Islam, kebutuhan harus lebih diutamakan daripada keinginan. Islam mengajarkan hidup sederhana, tidak boros, dan menggunakan harta sesuai manfaat serta aturan syariat agar tercipta kehidupan yang seimbang dan berkah. Fungsi utama kegiatan distribusi dalam rantai ekonomi antara produsen dan konsumen. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan suatu barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Berikut fungsi kegiatan distribusi. Yang pertama, menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Contoh, pabrik beras menyalurkan beras ke pasar, ke toko, supermarket agar dapat dibeli masyarakat. Yang kedua, mempermudah konsumen memperoleh barang. Contoh, masyarakat dapat membeli kebutuhan sehari-hari di warung atau minimarket terdekat tanpa harus ke tempat produksinya langsung. Yang ketiga, menjaga kelangsungan produksi. Jika barang tidak didistribusikan dengan baik, maka barang akan menumpuk di gudang dan produsen bisa mengalami kerugian. Yang keempat, menambah nilai guna barang. Contoh, payung lebih berguna saat dijual pada musim hujan dan sayuran lebih bermanfaat ketika
tersedia di daerah yang membutuhkan. Yang kelima, membuka lapangan pekerjaan. Karena di kegiatan distribusi ini melibatkan seperti supir, kurir, pedagang, agen, pekerja gudang, sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru. Kesimpulannya, distribusi memiliki fungsi penting dalam kegiatan ekonomi karena menjadi penghubung antara produsen dan konsumen. Melalui distribusi, barang sampai kepada masyarakat dengan mudah, produksi tetap berjalan, kebutuhan terpenuhi, serta perekonomian menjadi lebih lancar dan stabil. Cukup sekian video dari saya. Mohon maaf apabila ada salah, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.